Ada satu berita yang luput dari media, yaitu tentang hilangnya dua pendaki di Gunung Marapi. Jika di Gunung Lawu ada Alfi Kurniawan dan Bapak Ali Rahmatullah yang hilang hingga sekarang ini belum juga ditemukan, di Gunung Marapi sana ada Abdul Hafiz dan Alfian. Sebuah pesan singkat ini masuk di ponsel kakaknya Hafiz. Ma, Apis tak selesai. Kalau beswa Apis ndak magiah kabar, tolong cari Apis. Itu alu sepak makin aku minta nasi yang menyanda aku. Aceh ni minta nasi ni pari lisa. Oh ni minta nasi ni pari lisa. Wah ambil nasi na pira. Awak mesti kata kuitnya ke ya? Iya, wah surang baca dia sama aku minta tolong deh Pak aku. Enggak ada orang. Kalau tahu orang mencari mungkin awak tahan anak tu siku kan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zil. Ya, masih seputaran Gunung Marapi ya teman-teman. Setelah status Gunung Marapi ini dinyatakan naik level menjadi siaga, tentunya ini menjadi peringatan buat saudara-saudara kita yang tinggal di daerah lereng Gunung Marapi untuk tetap berhati-hati. Kemudian di pasca erupsi Gunung Marapi pada awal Desember yang lalu, banyak sekali bermunculan cerita-cerita horor, cerita para pendaki yang tersesat pada saat melakukan pendaki ke Gunung Marapi yang berada di Sumatera Barat sana. Seolah-olah keberadaan para pendaki ini menjadi incaran bagi para konten kreator untuk menjadi narasumber di podcast horornya. Kenyataannya banyak sekali kita temukan cerita-cerita para pendaki yang mengalami kejadian ganjil di Gunung Marapi sana, puluhan bahkan ratusan video. Namun tahukah teman-teman, dari sekian banyak cerita yang sudah tersajikan di YouTube, ada satu berita yang luput dari media, yaitu tentang hilangnya dua pendaki di Gunung Marapi sana pada tahun 2012. Mungkin jika kita melihat data ataupun melihat artikel yang mengangkat ini, hampir setiap tahun di Gunung Marapi sana ini terjadi, baik itu hanya pendaki yang tersesat maupun pendaki yang hilang. Namun setelah saya perhatikan dan saya cross check, sepertinya berita tentang dua pendaki yang hilang di tahun 2012 inilah yang tidak diceritakan. Mungkin hal itu disebabkan tidak adanya narasumber yang dapat menceritakan kronologi lengkapnya. Kecuali satu kawan yang pada saat itu gagal ikut melakukan pendakian ke Gunung Marapi setelah mendapatkan teguran dari warga setempat. Jadi ceritanya kenapa mereka ini ditegur, ternyata mereka bertiga akan melakukan pendakian ke Gunung Marapi ini melalui jalur yang tidak lazim, bukan jalur pendaki pada umumnya. Nyampe sini kayaknya ceritanya ini sudah mulai menarik ya teman-teman. Karena dari 3 pendaki yang berangkat melakukan pendakian ke Gunung Marapi, yang satu ini gagal, sedangkan yang 2 ini tetap nekat melanjutkan pendakian. Jika di Gunung Lawu ada Alfi Kurniawan dan Bapak Ali Rahmatullah yang hilang hingga sekarang ini belum juga ditemukan, di Gunung Marapi sana ada Abdul Hafiz dan Alfian. Abdul Hafiz berumur 19 tahun dan Alfian ini berumur 16 tahun. Berasal dari kabupaten yang berbeda, tapi mereka berdua ini hilang secara bersamaan. Abdul Hafiz yang akrab disapa Apis ini berasal dari daerah Sanjay, Bantodarano, Bukit Tinggi. Sedangkan si Alfian ini berasal dari Kabupaten Agam. Awal kisah ternyata mereka berdua ini adalah sepasang teman yang sama-sama bekerja di warnet di daerah Tampan, Pekanbaru, Riau. Pada hari Selasa tanggal 19 Juni tahun 2012 yang lalu, mereka bertiga yaitu ada Fauzan, Abdul Hafiz dan Alfian berangkat mendaki ke Gunung Marapi dari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Kemudian di tengah perjalanan mereka bertiga ini ditegur oleh salah satu warga agar tidak melanjutkan pendakian melalui jalur tersebut karena itu terlalu berbahaya. Mengingat jalur yang akan mereka lalui ini bukanlah jalur pendakian pada umumnya.
Dan setelah mendapatkan teguran tersebut, sampai akhirnya si Fauzan ini mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih untuk kembali. Sedangkan untuk kedua temannya yaitu Abdul Hafiz dan Alfian ini tetap melanjutkan pendakian. Dan sampai akhirnya pendakian pun dimulai. Di hari berikutnya, Rabu 20 Juni, kurang lebih sekitar jam 7 malam, sebuah pesan singkat ini masuk di ponsel kakaknya Hafiz. Ma, Apis tak selesai. Kalau beswa Apis ndak magiah kabar, tolong cari Apis. Itulah kontak terakhir Hafiz dengan keluarganya melalui pesan singkat. Sampai esok harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juni, keluarga ini sudah tidak dapat lagi menghubungi nomor teleponnya Hafiz. Pada saat dilacak, kedua remaja ini berada di daerah Parakrotan dengan ketinggian 1500 mdpl Gunung Marapi. Hingga pada hari Jumat tanggal 22 Juni, pencarian pun dimulai. Tim SAR gabungan terdiri dari masyarakat, tim SAR Padang Panjang, termasuk mapala dari Stein Bukit Tinggi, yaitu kampus tempat kakak Hafiz ini kuliah, diberangkatkan untuk melakukan pencarian. Pada saat itu tim relawan ini dibagi menjadi 4 sasaran. Yang pertama ini melakukan pencarian masuk dari Kacawali Batu Sampe. Kemudian untuk tim yang kedua ini masuk dari Kacawali Parakrotan. Tim ketiga dari Simpang Panjang Tinggi. Kemudian untuk tim yang keempat ini masuk dari Batu Jolong menuju ke arah Labuah Panjang. Di hari pertama pencarian belum ada hasil. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni, ini ada laporan masuk bahwa tim kecil dari Stein Bukit Tinggi ini tadi menemukan jejak, yaitu sisa-sisa makanan. Untuk jejak yang ditemukan ini berada di kawasan Parakrotan, daerah Lasi Canduang. Hasil temuan itu tentunya menjadi semangat baru bagi para relawan ini. Keempat tim SAR gabungan ini terus melanjutkan pencarian, menyisir lokasi-lokasi yang memang sesungguhnya ini tidak lazim untuk sebuah pendakian. Yang meskipun telah terlihat jejak-jejaknya, kedua pendaki ini belum juga ditemukan. Pencarian pada saat itu masih berlanjut. Minggu tanggal 24 Juni, Senin 25 Juni, bahkan para relawan ini rela menginap bermalam di Gunung Marapi, lokasi tempat pencarian. Hingga pada hari Selasa tanggal 26 Juni pencarian ini masih berlanjut. Namun sayangnya pendaki yang hilang atas nama Hafid dan Alfian ini belum juga ditemukan. Segala upaya telah dilakukan, bahkan sampai melibatkan paranormal untuk melacak. Terhitung dari tahun 2012 yang lalu sampai detik ini masuk di tahun 2024, mereka belum juga ditemukan. Kemanakah sebenarnya Hafiz dan Alfian? Apakah mungkin mereka ini terperangkap di Kampung Bunian, sebuah kampung gaib yang berada di hutan larangan? Nah teman-teman, di akhir video ini saya ada sebuah video kesaksian dari salah seorang warga yang kebetulan tinggal di lereng Gunung Marapi sana. Beliau ini menyebutkan pada hari Selasa si dua pendaki ini sempat mampir ke rumahnya dan meminta makan. Saya kurang paham apakah maksudnya di hari Selasa itu hari pertama awal mereka ini melakukan pendakian, ataukah hari Selasa di minggu berikutnya. Karena memang saya sendiri kurang paham dengan bahasa beliau. Karena itulah buat teman-teman yang kebetulan rumahnya berada di kawasan Gunung Marapi sana, yang mungkin bahasanya sama dan paham dengan bahasa ibu ini, silahkan diartikan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga ikut paham. Langsung diambilnya kuah di gikonnya kawan. Nih minta iya nih, tekah juga deh pak, langsung tangan ngerosok itu kan. Ini di pintu tuh, nih minta iya nih gitu. Kaji ya awak ngecil susu terus terak dapat kakak iya deh, kaji kan itu. Yang kurang tuh nyandang dikon, nah itu kan. Itunya nyandang. Pakai kacamata nih. Yang wak rasa yang menyandati ya pakai kacamata, tapi yang minta tuh indah dah. Putih tinggi. Iya, minta air tuh. Nah, gitu. Yang menyandati tuh rasa iya kacamata nya. Nyumbok tos kampiong kadang tuh. Iya. Tuh, hitam ya.
Iya, mau dia tak sampai sampiang tapi kadang. Kadang ya betul. Betul. Pakai selop japi, selop swallow. Iya betul. Bajunya baju kaos oblong. Tu dia pakai nu kopi. Oh, pakai kain hitam pakai si kuah. Iya. Tak kopi dia awal pakai tu nampak kain hitam je pakai. Dah takut mah. Tu. Tu Messi tu tak kenal wah elok dapat kan. Wah ambil air tu, wah buangan wah gelima wah buangan air tu kan. Dia tu isi balik apanya tu akuanya tu isi balik kan. Tu wah kan. Tu alu sepak makin aku minta nasi yang menyanda aku. Aceh ni minta nasi ni pari lita. Oh ni minta nasi ni pari lita. Wah aceh wah dan cuci piring. Tak apa lah yo. Dah tu wah ambil nasi dan piring. Awak mesti kata kuitnya ke ya? Iya. Awak surang baca dia kamar kan minta tolong deh pak aku. Tak ada orang. Kalau tahu orang mencari mungkin awak tahan anak tu siku kan. Kan dah. Tu nyandanya tu. Wah ambil piring, tak usah pakai piring ni, pakai plastik lah katanya. Tu ada gulai bunci dah pun. Wah masuk nasi banyak-banyak dalam aku tu. Wah bagi dua, wah tu pangan awak ada, wah buaya dua soy. Adiknya berdua tak mungkin cik berdua makan tu perasaan. Wah awak ambil dua soy. Terbayang dia awak di negara orang ya? Ayo. Baar rasa anak awak bisua itu kan. Itu kalau awak calik tipping kau nak elok-elok rasa awak mungkin kau tersesat kau mana. Iya. Tu bah ceritanya. Awak hari Selasa ni lalu siko jam 2 duduk di bawah tu ni ditunjuknya gitu. Duduk di bawah tu anjing ni menjala-jala gitu. Jadi hari Selasa tu supaya awak kate katanya. Cuba dia tewak sase awak katanya. Dia mau tahu ketakutan. Dia mau tahu ketakutan ko. Tentu ya anyo dah suami no dah dua semua tentu yo. Dah dua banyak pekunsinya mau tahu ketakutan tu. Suami itu sekampung ya awak tu. Dia kampung ni rumah apa semua. Ada. Jo awak yo. Jo. Ndak awak tu sabitnya. Iyo apa tu dia ni. Tu kebekal kami habis katanya hari Selasa tu. Tu hari Selasa bekal kami habis, kami sasek di para Lumui. Orang be keranjang kuala nang. Rotan. Kami sasek di para rotan ni katanya. Tu takana awak basuh siko do pondok kami tuju kemari katanya. Inyo tibo antara dari belakang, antara dari muka, antara dari samping tak tahu. Tapi biasanya seorang tibo kan anjing ibu, ikut tak ada anjing ibu pak. Tu. Alah anjing maki aku tu kan nak sewa balak kecil kan. Jadi dapat kan lawangnya nasi tu masaknya kan. Tu mau tanya je kawannya. Tahan kecil nak tahu ada. Tu tanya kecilnya boleh kawan. Mati ya baskom ni ya katanya. Iya dari mana iya ni tu ni. Dari iya selang situ cik awak takut. Dari iya selang situ katanya. Oh iya lan, payahnya dapat, payahnya ke situ. Tiba situ sekecil nangis. Sekecil nangis yang kita kan yang kadang tu main dah kamar je. Kita cuci, dua-duanya di situ berdua entah makan, entah mangan, cuci tangan. Anggaran 15 menit, tekan awak kamar anak tadi. Ke bawah kasih, ke sini ke mayo itu kan. Tak kena kau dia ni ya. Ayo, tu indah. Pertama tadi awak ngecek lewat kecil ni nyo. Nyo kamar ko dan, nyo ke berjalan nyo kamar ko dan nyo berjalan jauh katanya. Minta anak sini kami ke berjalan jauh katanya. Kalau kau udah ke keluar kata awak. Suruh jalan situ lurus ketua. Kalau udah kaken mereka menurun ketua. Jangan mendaki, kalau mendaki banyak simpang ketua kan. Tu ndak jauhnya kecil adanya. Untuk sinya. Tu tanya ni baskom tu kan. Tu sabitnya turunnya dari Yuslang tu cik kan. Tanya jam situ nya awak berang-berang gitu. Awak ada takut dia nyanyi ya. Minta makan minta. Bila cuci dia iya mati dia yang mai. Cilang dia yang tu cik kan. Tekan awak jangan masuk dia orang dalam tas anak dia tu payah situ. Rupanya duit saya dah nya ayah tu. Mungkin anu dia mengenun dia. Mungkin turunnya selang-selang tu kan kan. Kau orang kalau balik gunung aja ada nasi cari gitu kayak tu kan. Mungkin. Tu. Itu nak ada jenis. Itu kan tibo apa Cimila yang punya parak tu. Yang punya parak kelompok tu kecilnya jawab. Tu kecil. Oh mak orang tu kota segadang ya baju oblong ya. Tu sampai dia pakai selok japi mah ya. Ya. Dah pakai sepatu bodoh, dah pakai sepatu dah. Ya cina. Sorang ingat lah tibo selama itu tak kira kecil. Cakap tibo ke mana dia?